Oke, selamat siang, selamat datang kembali di my YouTube channel Glory Goldie Trade. Oke kawan-kawan, di sini saya akan mapping ya untuk pergerakan gold ya, 1 minggu ke depan ya. Kebetulan hari Senin ya, hari Senin nanti itu sudah akhir bulan ya. Jadi hari Selasa itu pas di awal bulan Juli. Ya, kalau kita lihat candle monthly ya, walaupun dia belum nutup, tinggal 1 hari lagi ya, biasnya masih bullish. Ini bias masih bullish ya, sangat bullish sekali ya kalau untuk di candle monthly ya. Kita mundur ke weekly, weekly juga trennya masih bullish ya, weekly. Sebentar. Oke, kalau kita lihat di sini di weekly ya, pergerakan gold di weekly ini ya, ini demand ya, ini demand weekly ya. Ini supply yang sudah di break ya, pergerakan masih bullish ya, cuman kan range-nya dia koreksinya ini lumayan besar juga ya. Nah, dia menciptakan supply baru ya. Kalau dari weekly koreksinya sampai mana ya, ini kita kita tandain zona-zona dia punya demand ya. Kita tandain dulu udah zona-zona ya. Dari pergerakan engulfing gini ya, ini termasuk pergerakan engulfing ya, bearish engulfing ya. Potensi dia akan mengalami koreksi ya. Koreksinya sampai sejauh mana ya, nanti kita lihat di candle bawahnya ya, di time frame bawahnya. Kita lihat di time frame bawahnya ini seperti apa ya. Target pertama, ada potensi dia turun ke sini ya. Ini untuk weekly ya, kalau kita turun ke daily, jadi untuk secara weekly pergerakan gold itu akan mengalami koreksi ya. Melihat dari analisa saya, secara keseluruhan dia akan koreksi, ya. Target terdekat di 1618 ya. Nah, koreksi ini sampai mana ya, nanti kita lihat ya struktur market yang dibuat di time frame bawahnya. Kita lihat di daily. Kita lihat di daily ini ya, ini RBS ya, pas ya. Berarti di daily ini koreksiannya ada kemungkinan berpotensi ini area-area baik kita ya, karena ini resisten become support.
ini RBS dia ya. Jadi RBS dia pas di sini ya. Ada potensi ya, secara daily dia akan melanjutkan tren penurunannya ya. Kalau dilihat dari CB1 ini secara CB1 ya, secara CB1 ini kan CB ini di sini nih. Ini kan CB, ini CB nih ya, CB1 ya. CB1 pergerakan dia A, B, C, dia break ya. Jadi ini CB candle break ya, CB1. Kita tarik Fibo dari sini ke sini berarti di 1618 ya. Sesuai dengan area RBS ya. Potensi dia akan ke situ ya. Nanti di situ kita lihat rejection untuk buy ya. Untuk buy ya. Kalau untuk sell kita tunggu. Ini kan potensi, berarti kita kan nunggu buy atau kita mau sell. Ya, secara daily intraday itu kita tunggu di area-area ini ya. Oke, di antara area-area ini untuk sell ya. Jadi kita udah tandain ini area daily secara buy, ini area daily secara buy, dan ini secara sell dia ya, dia punya daily ya. Secara market structure ya, ada potensi melanjutkan penurunan baru dari sini ya, kira-kira gitu ya. Secara daily ya, secara intraday ya. Kalau kita turun ke H4, oh H4 ya, ini area FVG dia. FVG dia ya, penolakannya terjadi 1 kali, 2 kali penolakan. Apakah nanti dia akan naik? Dia akan menguji dulu di sini, baru dia akan turun ya. Ya, area-area kita sell dan ini area kita buy. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita lihat dia satu, secara structure market ya, kita coba kita push dulu ya. Tadi secara daily udah jelas ya. Kita push dulu. Dimana bos terakhir? Kalau untuk H1 ya, secara intraday bisa juga H1. Kan H1 itu kan perwakilan ya dari intraday ya. Scalping pun bisa. Dimanakah bos terakhir ya? Kita lihat ya. Ini turun, dia turun mengambil, dia pullback, dimanakah bos terakhir ya. Kita lihat dulu bentar ya. Ini dia ya. Harga turun sini apa sini, dia pullback. Ini saya besarin ya. Dia pullback, membentuk new low diambil sampai sini ya kan, kemudian dia beri ke bawah. Ini dia beri ke bawah ya. Ini bukan pullback ya, karena ini inside bar ya. Ini satu candle bearish, ini dia inside bar, dia bukan pullback. Oke, berarti kita tandain dulu ya. Ini bos terakhir ya. Kita tandain dulu, ini bos terakhir ya. Kita tandain
bos terakhir ya. Kemudian setelah dia bos, ini kenapa bos? Karena ini sudah break ya. Karena kan low-nya kan ditransfer ke sini, pindah ya kan? Karena ini kan hanya sweep. Yang break body ini dia. Ya, sweep ini di break body sama candle ini ya. Jadi ini bos. Nah, berarti ini valid high. Nah, ini valid high. Nah, ini valid high. Ya. Valid high, kemudian agak turun-turun, dia pullback sampai sini, dia sini. Dia break, dia break ini nih, new low, berarti ini inducement. Ya, sampai sini. Berarti ini inducement. Berarti ini inducement. Ya. Berarti ini inducement H1. Ya kan? Kemudian dia turun sampai sini. Ya kan? Dan naik lagi, dia pullback, dia turun lagi. Berarti inducementnya dia berpindah di sini gitu. Paham ya? Di sini dia turun. Ya kan? Nah, ini dia turun, ini bukan pullback ya. Sampai sini terus dia pullback. Nah, jadi nanti kita akan cari konfirmasi sell sesuai dengan di daily tadi. Daily tadi. Ya kan? Sesuai dari tadi, apakah ini cocok? Ya, tunggu dia harga naik kembali, di sini sell, nanti untuk buy-nya tadi di weekly, berarti dia satu ini dia ambil inducement, nanti di sini dia mengambil inducement, ya. Kita cari dia konfirmasi QM level, ya. Nanti kita cari QM level, ya kan? Kalau dia sudah mengambil inducement, berarti kan nanti kan ini calon high, ya. Ini kan calon high, ya kan? Jadi dia ambil inducement. Nah, ini high. Nah, ini calon low ya. Calon low ya. Saya ulangin, calon low. Ya. Kalau dia langsung turun, kembali membentuk new low, berarti inducementnya di sini. Nanti inducementnya di sini. Gitu. Ya. Dia berpindah ya. Setiap pembentukan new low, inducement berpindah sampai dia ngambil inducement, berarti dia akan melanjutkan trennya kembali. Ya. Tidak akan melanjutkan tren kembali karena di sini sudah bos ya, ditandain dari bos bearish ini menuju ke area tadi ya, weekly ya. Karena weekly secara bias memang bullish, tapi kita harapin koreksinya, ya kan? Koreksinya lumayan kan? Tadi kan koreksinya lumayan kan? Dari weekly ini, ya kan? Lumayan kan? Koreksi weekly di sini ya. Nah, jadi dari sini dia ada potensi. Di sini kita sell, cari peluang sell karena dia satu ada bos, kita turun. Di sini ada peluang buy. Kita tunggu dia di M5, nanti ada chok buy atau ada bos buy, baru kita bisa masuk ya untuk mengikuti memvalidkan weekly. Gitu. Kira-kira gitu. Kalau di M5 kita cek apakah di H1 ini dia akan mengambil inducement. Bentar, saya hapus dulu ya. Kita tahu, apakah kita tahu harga ini akan mengambil inducement? Kita cek di M5. Apakah di M5 terjadi chok bull? Baru kita bisa tahu ya.
kita lihat dulu di M5 di mana bos terakhir, kita lihat ya kan, ini turun, pullback. Nah, mengambil, kita urut ya. Nah, ini kan mengambil pullback kan. Nah, ini kan inducement namanya kan, mengambil pullback. Nah, ini dia bos ya. Ini dia bos. Ini high valid ya. Kemudian harga turun, ini kan bosnya kan. Di sini turun, pullback, turun terus, pullback. Nah, ini low. Ya kan, bentar ya, dari terakhir sini kita tandain dulu, bentar ya, bos ya, bos di M5, apakah terjadi cok ya, cok bull untuk dia naik ke H1, mengambil inducement gitu kira-kira ya. Kita lihat dulu di sini, dari cok nanti dia akan menimbulkan bos, baru dia naik. Nanti di M5 ada cok bearish, baru kita turun ke H1 untuk cari konfirmasi melanjutkan trennya. Kita lihat ya di sini apakah ini bos. Oh, ternyata dia sweep ya, ya. Berarti yang memvalidkan bos dia, bos di M5 itu, nah, ini dia memvalidkan ya. Ini memvalidkan bos ya, ini high valid. Ini valid time 5. Ini pullback, turun, pullback, turun, pullback diambil, kemudian di break. Ah, ini inducement. Ini low valid ya. Ya, low valid ya kawan-kawan nih. Berarti kita cari untuk dia struktur, dia cok ya. Ya, dia cok. Oh, nanti kita bisa buy di area sini. Ya kan? Karena setelah cok itu dia biasanya retrace ABC, di cok baru melanjutkan tren ke ngambil ke H1 untuk inducement dia. Gitu kira-kira ya. Untuk inducement dia. Karena ini bentuknya kompresi juga. Ini kan liquidity kan? Nah, ini liquidity. Di sini pas nih area-area sell dia ya. Dia satu ya, dan di sini juga ada FVG ya yang masih fresh. Ya, kira-kira peluangnya nanti kita bisa buy di M5, sell di H1. Kira-kira begitu. Ya, gambaran secara teknikal. Ya, ini masih alik high. Kalau kita lihat di internal structure, oke, kita lihat apakah dia akan nge-break high atau dia nge-break low. Kita lihat lagi di internal structure. Ini kan secara struktur utama. Ya kan, satu struktur utama. Nah, kalau struktur internal structure ya, kita lihat di sini ya, harga naik, pullback, naik, pullback. Berarti ini inducement. Karena kan inducement itu kan pullback yang diambil ya. Ya, pullback yang diambil. Ini high-nya kan. Nah, ini bos kan? Bos kan? Nah, ini bos secara M5. Nah, ini bos secara M5. Ya kan? Nah, ini kan area dia kan? POI kan? Ya kan? Area diskon buy di M5 ya secara internal. Nah, dari secara internal ini dia sudah mengambil inducement. Dia sudah mengambil inducement kan, makanya ini kan bos. Nah, ini kan high. Ini valid high kan, valid high karena ini sudah diambil, oke?
Ah, ini valid high secara internal ya. Nah, secara internal valid high. Setelah dia mengambil, dia reject. Kemudian, nah, ini kan bos, ya kan? Kemudian BPOI, dia akan naik. Berpotensi untuk ngecok. Karena ini kan tren dari internalnya ini bull. Ya kan? Bull. Kalau utamanya masih bearish. Jadi ini mesti kita baca dulu pergerakan nanti. Kalau ini ngebentuk bos, ada potensi dia ngecok bull ya secara struktur utama. Nah, ngecok bull ini untuk apa? Untuk mengambil inducement dia satu untuk melanjutkan trennya ke bawah. Gitu ya. Nanti dia bos begini ngambil inducement, kita kita tunggu dia QM level untuk melanjutkan ke bawah mengikuti pergerakan di time frame besar. Kira-kira gitu untuk secara analisa mingguan. Ya, kita ada peluang sell, ada kita peluang buy. Kita tunggu di terminal-terminal berikut. Ya, oke, demikian untuk mapping di Sabtu siang ini. Happy weekend kawan-kawan ya. Jangan lupa di subscribe and comment. Terima kasih.